Oke, kembali lagi bersama saya di EduPods. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nah, Sampurasun, Rampes. salam rahayu. Ya, kembali lagi di EduPods ya episode 8 dan masih bersama saya di Ediana Sobur. Ya. Sekarang kita kedatangan tamu ya, narasumber. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak. Ya boleh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan saya Andri Sandiaman dari Padepokan Ranggasetra Kota Tasikmalaya. Hatur nuhun panggulumna. Ya, sami Pak. Nah, Padepokan Ranggasetra. Nah, Padepokan Ranggasetra ini bergerak di arah bidang apa gitu Pak? Ya. Padepokan Ranggasetra saat ini bergerak di bidang karawitan. Sebelumnya pada awal pembentukannya itu membidangi khusus di bidang seni padalangan. Dan sebelumnya bukan Ranggasetra namanya. Itu namanya Tawang Medal Surya Kancana. Jadi Padepokan Padalangan pada tahun 1985 bernama Tawang Medal Surya Kancana. Kemudian sekitar pada tahun 96 ketika saya mulai mengikuti perkuliahan di STSI berubah menjadi namanya Medal Ranggasetra. Dan membidangi juga beberapa divisi yang lainnya, bukan hanya padalangan, karawitan dan tari. Tapi sekarang lebih fokus ke mana itu Pak? Sekarang Ranggasetra fokus di karawitan. Untuk padalangan dan tari itu ada divisinya lagi. Maksudnya ada dibentuk kembali sanggarnya. Karena untuk tari kebetulan muridnya sudah semakin banyak. Kegiatan eventnya juga sudah banyak. Event kompetisi segala macam. Jadi sanggar tari kita bentuk khusus sanggar tari supaya pengelola ataupun proses pelatihan dan kegiatannya itu lebih fokus sama teman-teman di bidang tari. Namanya Sanggar Tari Setra Manik Pakuan. Jadi Ranggasetra khusus di bidang karawitan. Oke. Berdasarkan filosofi ini, nama Ranggasetra itu berasal dari apa gitu? Iya. Ranggasetra, Rangga itu kan sebutan biasa dahulu, katanya itu sebutan untuk seorang anak dari bangsawan ataupun dari menak lah gitu. Nah, kemudian setra itu bersih. Nah, jadi kami berharap melalui berkesenian ini kami memiliki potensi-potensi terutama para generasi penerus yang memiliki niat yang bersih untuk senantiasa mencintai, mengenal, memelihara, melestarikan kesenian dan juga bisa memperbaiki dirinya, perbaiki kepribadiannya melalui filosofi yang ada di seni. Karena memang di sini itu kan salah satu juga untuk memiliki filosofi untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi Ranggasetra. Tapi ada juga kepanjangannya. Rangkaian Gending dan Gerak Seni Tradisi. Wah, luar biasa sekali. Ya. Pandangan Bapak nih mengenai seni karawitan gitu sekarang di masa era modern, zaman modern yang dimana sekarang musik ibarat itu karawitan itu kan masuknya ke dalam seni musik ya. Iya. Seni musik yang bukan musik yang memang alirannya jazz gitu udah masuk ke Indonesia ini. Gimana itu? Kalau untuk beberapa dekade ataupun beberapa tahun sekarang ini saya amati rasa kekhawatiran saya tentang eksistensi seni karawitan dengan hadirnya eksistensi dari beberapa genre musik yang lain itu sekarang sudah mulai agak berkurang karena saya lihat potensi generasi muda di bidang karawitan juga sudah mulai bermunculan dengan banyaknya lembaga-lembaga seni pendidikan, karawitan, tari dan mereka juga tidak menutup diri karena memang harus bisa menyelesaikan dengan kebutuhan auden atau kebutuhan satu kegiatan, jadi mereka juga membuatkan diri dengan mempelajari juga genre musik yang lainnya. Dan juga mereka kadang kan menggabungkan juga dengan genre musik karawitan dengan genre musik yang lainnya.
sebetulnya tidak terlalu khawatir sekarang gitu. Banyak potensi anak muda yang sama-sama pengen mendalami, pengen mengenal antara genre tradisi dan kontemporer gitu. Jadi bisa dikolabkan gitu. Ya bisa dikolabkan. Banyak sekarang kan tampilan-tampilan di Tampilannya. medsos segala macam. Terus, nah eksistensi karawitannya di masa sekarang dan perbedaannya dengan di masa lalu gimana gitu Pak? Apakah mengalami peningkatan atau mengalami kemunduran gitu di masa sekarang? Kalau dari segi kuantitas, ya artinya dari segi banyak tampilan, itu memang sekarang lebih banyak tampilan dari teman-teman di bidang karawitan ya. Tapinya lebih banyak, tapi memang skill juga memang lebih baik dan merata. Dari potensi di tiap daerah juga potensi itu banyak. Tapi memang ada satu kekhawatiran kembali, khususnya dari saya sendiri karena saya berakar dari seni tradisi dahulunya, ya di mana masih banyak juga para seniman yang langsung mengenal ataupun langsung memiliki ataupun menguasai genre musik yang lain dengan tanpa mengindahkan papagon atau misalkan hasanah aturan di dalam seni tradisi itu tersendiri. Yang diharapkan memang bagi para praktisi seni, khususnya perseni karawitan, bolehlah kita berkreasi, tapi tolong jangan lupakan seni tradisinya gitu. Kalau kita misalkan kuat di seni tradisinya, materi klasiknya, dalam berkreasi pun pasti bakal nyeni. Gitu. Itu salah satu kekhawatiran perbedaan mungkin ya. Kalau dulu itu banyak masih yang bersifat kontemporer ataupun misalkan kolaborasi atau misalkan komposisi itu sedikit masih banyak di bergelut di bidang ketradisian ataupun keklasikan. Nah, kalau sekarang kan justru banyak di tampilan-tampilan kolaborasi, komposisi segala macam. Nah, seni klasik ini sudah hampir jarang terekspos gitu. Ya, bisa disebut juga eksistensinya rada-rada mengkhawatirkan. Nah, diharapkan bagi teman-teman praktisi seni musik, seni karawitan itu bisa boleh berkreasi tapi pelajari juga hasanah-hasanah ketradisian maupun klasik tentang karawitan. Kemurnian dari seni. Kemurnian, ya. Karena kan di dalam karawitan itu, mau karawitan, mau tari itu ada beberapa ugeran, ada beberapa pakem, ya apa ada itu ugeran teh? Ya pakem aturan ya dalam bermain musik karawitan. Karena seperti misalkan untuk membuat satu aransemen musik itu misalkan, kalau misalkan di musik modern kan ada grip ya, ada grip misalkan dari grip A ke B, C seperti itu. Nah, kalau misalkan di karawitan itu tidak terlepas dengan namanya kenongan dan goongan gitu ya. Jadi di mana kalau kita buat musik itu tidak boleh terlepas dari kenongan dan goongan yang ada di lagu-lagu tradisi yang ada di karawitan. Misalkan catrik, gripnya itu ada di da dan mi dan la gitu misalkan. Nah, kalau kita membuat lagu ya harus mengacu pada pakem tersebut. Kamu bikin lagu dengan dari sinyur gitu misalkan. Jadi ya kita bikin pakem lagu dengan lagu dari pakem sinyur ke nada da, na dan ti. Nah, kalau misalkan tiba-tiba di tengah-tengah berganti, nah itu sudah keluar dari pakem dari aturan. Nah, itu yang mungkin jarang diketahui. Kemudian ada berarti juga ibarat kata itu lebih improvisasi gitu atau ya, jadi betul. Tadi mungkin disebutkan untuk berkreasi itu keluar dari aturan itu gitu. Ya. Jadi menghilangkan kemurnian itu dari sebetulnya gitu. Sebetulnya untuk kebutuhan satu pementas sebetulnya tidak apa-apa ya, tidak. Tapi tetap dalam pengemasan dasarnya kita harus mengetahui hal tersebut gitu. Supaya nanti ketika membuat satu bentuk utuh komposisinya bisa merenah lah gitu, ini gitu. Okay. Terus pandangan Bapak mengenai seni karawitan ini sebagai identitas bangsa seperti apa? Ya. Seni karawitan ini merupakan salah satu seni yang memang hasil karya cipta para leluhur kita. Yeah. Dan tentunya ini
dibuat, dibentuk dengan tentunya dengan maksud yang cukup luhur oleh para pewaris seni karawitan, dan saya anggap bahwa seni karawitan memang salah satu kekayaan bangsa yang harus kita jaga, kita lestari ya. Tapi bukan berarti kita harus jago juga bermain karawitan. Ya minimal kita memahami fungsinya seperti apa, dan kita juga menghargai ketika ada satu pementasan seni karawitan. Saya boleh Pak belajar misalnya karawitan? Boleh, Wani Piro. Tenang ya Pak. Tenang Pak. Transfer itu. Ya ini mungkin saya juga sampaikan, tambahkan bahwa waktu saya membuat Padepokan itu, saya terbuka membuat bagi siapa saja yang mau bermain apapun, belajar tentang karawitan. Nah sebelum ke orang luar, saya juga mengambil merekrut ataupun menawarkan kepada teman-teman yang ada di sekitar lingkungan rumah saya, terutama pada anak-anak. Kebetulan di kami itu ada beberapa anak yang mohon maaf yang mungkin berekonomian keluarga itu di bawah, sampai DO yang cuma tamat SD, kemudian SMP juga tidak tamat. Nah, kami ajak untuk bermain lah gitu. Bermain terlebih dahulu, bermain-main dengan gamelan, dengan rapak kenang, sampai mereka tertarik, resep, akhirnya mengisi kekosongan yang tadinya mereka cuma hanya kongko-kongko di jalan. Maaf mungkin dengan minum-minum segala macam. Dan alhamdulillah ternyata sebetulnya mereka tidak ada keturunan ataupun bakat mungkin dari keluarga sebagai seniman gitu kan. Tapi ternyata ketika kita olah, kita ajak, kita berlatih bersama, muncullah potensi-potensi mereka. Pada akhirnya kami Rangga Cetra memiliki anggotanya betul-betul hasil dari nol, hasil binaan kami dari nol. Juru kenang kami, juru kecapi kami, dan yang lainnya. Itu merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya. Ternyata sedikitnya bisa membantu anak-anak di lingkungan melalui kesenian gitu. Itu tadi benar kata Mak, kalau mau ikut belajar gitu itu ada biayanya berapa Pak misalnya untuk masyarakat? Tidak ada. Kecuali untuk tari ya, karena memang tari itu ada latihan reguler secara khusus. Kalau untuk karawitan tidak, kami terbuka siapa saja. Ada beberapa orang yang juga belajar kendang, belajar kecapi, suling, pengen termasuk masalah pernarasian kesundaan gitu kan. Ada beberapa MC yang senior yang justru datang ke Padepokan ingin sharing, belajar tentang bahasa-bahasa Kasundaan. Seperti itu. Berarti ngajar Bapak di Padepokan? Ya, saya sendiri. Nggak ada orang lain gitu? Nggak ada. Kalau misalkan untuk dasar-dasar ketika saya berhalangan, ya anggota-anggota saya yang tadi yang sudah punya spesialisasi mengajar. Ketika pemantapan ada waktu saya yang turun gitu. Berarti lain kali kalau misalnya ada waktu ya, saya pengen main ke sana, bisa gitu belajar? Bisa, boleh. Bersama teman-teman kita sharing bersama, latihan dengan teman-teman dari BEM Unsil, hayu banget. Asik kita berseni ya. Nah, jadi selain belajar karawitan kan usah terambil Mak eta musiknya Pak. Iya. Berarti aya tadi getina bahasa gitu kan. Non minat kawih gitu. Iya. Nyanyi dan mohon. Karena karawitan itu memang terbuat dari beberapa unsur kan, unsur seni suara. Ada yang disebut dengan gending dan sekar. Kemudian ada juga sekar gending. Nah, gending itu kan suara-suara yang dihasilkan dari alat musiknya, dan sekar itu dari vokal. Dan juga ada sekar gending. Sekar itu memang paduan tampilan karawitan yang memang menampilkan piringan dan ada vokalisnya. Nah, jadi kalau misalkan cuman gendingnya aja, yaitu disebutnya gending. Musiknya aja itu gending. Musiknya gending gitu ya. Nah, bagi teman-teman nih bisa sedikitnya tahu mengenai seni karawitan ya. Mungkin sekarang sudah berkurang ya mungkinnya Pak di sekolah-sekolah mengenai pendidikan karawitan itu. Iya, ada budaya yang waktu saya kecil mah mulok namanya itu, muatan lokal bahasa Sunda karawitan. Nah, kawih non pupuh nah SD pupuh gini ya, pupuh asmarandana pupuh ya. Itu termasuk ke dalam karawitan. Termasuk dalam karawitan. Berarti termasuk nanti karena sekarna. Nah, karena sekarana. Ya memang aya nu pikariwang lah gitu zaman sekarang, karena memang sudah beberapa tahun ke belakang ada perubahan di kurikulum atau
Kalau dulu mah di setiap sekolah itu SD terutama itu gamelan degung selalu ada. Dinas terkait juga selalu memberikan fasilitas alat ke tiap sekolah. Malah kalau dulu mah ada SD IPK. SD IPK itu SD Induk Pengembangan Kesenian. Nah, jadi salah satu SD yang diberikan fasilitas lebih untuk bisa memberikan pelatihan pembinaan di bidang seni tradisi. Sudah lama kan. Terus teu aya ada mah gamelan degung langki di sekolah-sekolah. Teu aya nu belajar degung, termasuk gurunya juga. Kalau misalkan dulu memang hampir setiap guru memang suka nyanyi juga, suka ngawih-ngawih juga. Jadi ketika bidang profesi, misalkan bidang spesialisasi pelajaran apapun, ketika memberikan pelajaran kawihnya lumayan oge. Kalau sekarang mah kan jarang. Kadang-kadang ada yang belajar memberikan pelajaran kesenian, sanes guru basicna seni gitu, sanes musik di SD. Kalau misalkan di SMP kan itu jelas ya tambahan belajar. Nah, disayangkan juga ketika pemerintah ataupun siapapun itu memberikan satu kegiatan lomba misalkan, lomba pupuh. Sekarang kan kalau tiap tahun sekarang masih ada, pupuh masih ada tiap tahun lomba, misalkan di EPLS 2N atau O2SN, misalkan ada pasanggiri pupuh. Cuman saya ketika masuk setelah beres di SD, nah, jenjang pendidikan selanjutnya di SMP bagaimana? Itu kadang-kadang si anak-anak tidak terfasilitasi kembali buat terus berlatih. Nah, saya beberapa tahun dari tahun kemarin itu mendata beberapa potensi anak yang sudah berprestasi di bidang seni suara di SD. Kami rekrut, kami ajak untuk belajar tentang kawih Sunda, bukan hanya pupuh. Karena memang pupuh dasarnya mungkin dari tembang Sunda, saya juga ajarkan tentang tembang Sunda. Terakhir tentang kemarin Ciawian. Di Kabupaten ada pasanggiri tembang Sunda Pager Agengan. Ciawian atau Pager Agengan. Nah, kebetulan di Kota Tasik ada potensinya berlatih bersama saya. Ya alhamdulillah masuk di juara keempat harapan 1 itu. Ya ini juga lumayan karena salah satu satu seni suara Sunda yang rada susah mah yaitu tembang. Kawih dengan tembang kan beda gitu kan. Kalau kawih ornamentasinya itu nggak terlalu banyak, itu nggak sulit. Kalau tembang itu sulit gitu. Saya contohkan Pak Kuma nembang. Dicontohan. Siap. Iya. Jadi kalau misalkan kawih mah lagunya apa ya? Kalau misalkan pupuh dalam pupuh apa ya saudara? Hoyong naon. Anu seterang, tapi masih inget Asmarandana. Misalkan pupuh naon ya? Anu gampil. Balakbak boleh pondok teh eta mah. Pondok. Buat mencontohnya nanti beda. Naon ya? Dana gula boleh. Misalkan dalam kawih. Mega berem surupna geus purit. Cuma mungkin seperti itu. Tapi kalau ditembang itu beda. Pengolahan suaranya beda. Mega berem surupna geus burit. Nah, itu ada perbedaan seperti itu. Terus kalau misalkan tembang mah kan tanpa ketukan. Pupuhnya itu ada dua kan, ada pupuh yang memang sekar tanak, ada yang pupuhnya. Kalau sekar tanak itu ada birama. Nah, itu sudah pakai pirigan dengan tempo yang tetap, birama yang tetap. Nah, kalau misalkan pupuhnya itu tidak. Tapi sebetulnya menerapkan ornamentasi tembang di pupuh juga apa-apa. Tapi udah baheula mah teu kitu teuing gitu kan. Jadi sekarang sebetulnya masih ada perbedaan pendapat sih di para praktisi seni juga antara menampilkan pupuh yang biasa ditampilkan oleh anak-anak dengan pupuhnya pupuh seperti yang polos gitu ya, pupuh kawihan dengan pupuh tembang Cianjuran. Sebenarnya ada perbedaan prinsip. Lamun mampu mah teu naon keun we gitu kan. Tapi kasihan juga bagi yang memang belum kental dengan ornamentasi tembangnya, tapi sebetulnya mulus. Nah, itu kan beda oge itu. Jadi memang perlu, kalau nanti ada pasanggiri, kalau untuk pertunjukan biasa mah bebas lah mangga. Tapi kalau ada pasanggiri itu harus ada ketentuan yang jelas mana yang mau diambil gitu kan. Mana yang mau diambil. Beda lagi dengan misalkan Ciawian. Nah, kalau Ciawian itu jelas tembangna, meskipun itu sama-sama tembang, itu ada perbedaan dengan tembang Cianjuran. Ciawian Pagerangan orang Tasik, nah harus tahu. Nah, orang Tasik tidak tahu ya. Jadi ini memang kan sementara ini kita tahu bahwa tembang tembang Cianjuran gitu kan. Terkenalnya eta gitu. Padahal memang di Tasik gaduh tembang Ciawian tapi tembang Pager Agengan. Pager Agengan. Karena tembang Pager Agengan itu
hasil kreasi para seniman ataupun sesepuh di Pagar Ageng. Jadi ada perbedaan juga dengan olahan ornamentasinya. Jadi misalkan kebanyakan seperti beluk tinggi melengking gitu, laung-laung gitu kan ya. Gak usah disontohin kan? Aman tesnya ayong kadang gitu. Misalkan seperti tembang Cianjur si Awian atau Pagaragan misalkan ta leot awi sarwas pikir paulang pauling manung saalingan jan mak kelap kelip. Nah jadi sengau-sengau gitu suaranya gitu kan. Kalau Cianjuran kan enggak gitu kan, di enak-enak kayak gitu. Nalangsa saumur omong. Nah, seperti saya kata-kata. Jadi perbedaan khas dari seperti beluk lah gitu. Nah itu, maaf ya pemikiran saya. Aduh, mantul kali. Ini asal nostalgia ya Pak, ke zaman balik ke SD deui ya. Belajar ini karawitan guys. Ya mungkin bisa diinisiasi oleh teman-teman dari BEM bahwa tidak menutup kemungkinan juga dan tidak lebih baik kalau misalkan mungkin teman-teman BEM memberikan satu media bagi para pelajar untuk mengadakan misalkan sedikit pembelajaran dan diakhiri dengan kompetisi ataupun pasang giri. Di Unsil kan pernah di sini pasang giri Kawih Mangkoko kalau nggak salah ya berapa tahun sebelum Covid tuh. Covid itu kan itu Ibu Ida kalau nggak salah yang turun langsung ya. Oke. Luar biasa. Biasa mungkin nih tapi karena dibatasi waktu ya lu EduPods ya. Lebih nama kayak disangkar ya. Nah, lanjut deh Pak, karena pertanyaan pandangan tentang beberapa seni karawitan nih yang diklaim oleh bangsa lain, apakah ada gitu Pak? Atau memang bangsa lain tidak bisa meniru karawitan ini? Yang saya lihat, yang saya tadinya aku bapak gitu dicontohkan tina ibarat kata mana sebenarnya cengkoknya Pak? Ya, jasa cengkok, jasa senggol, terus tina aransemen age ada apa nama itu iramanya, ada intonasi tonon disebutnya teh ritme istilah ritme gitunya. Yang saya juga kan pencinta musik rock and roll, musik jazz, musik ya barat gitu Pak. Setelah melihat gitu mendengar sekilas ya, belum saya melihat langsung prakteknya gitu. Ternyata sulit ya gitu, ternyata sangat luar biasa gitu seni karawitan ini. Ya betul. Jadi tadi tentang beberapa negara yang pernah kita dengar dulu mengklaim beberapa memang ada beberapa pandangan saya juga. Ya pertama mungkin karena memang ada satu keterlambatan dari para pemangku kebijakan di kita yang memang mungkin tadinya memang karena belum terfokus pada bidang kebudayaan yang ternyata ketika diklaim oleh negara yang lain kakarak-kararuas. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, ternyata nilai-nilai budaya juga harus dipertahankan. Jadi saya harapkan juga tidak berkelanjutan, apalagi dengan sampai mengklaim karawitan Sundanya ngeklaim. Insya Allah malah. Mual ya. Udah mau bisa kan? Bisa. Bisa gitu bisa. Meskipun teman-teman di Jawa Barat ya, teman kami juga melatih di beberapa negara juga ada banyak suara. Insyaallah luar biasa sekali. Nah, Pak nih, sekarang kan kita di era modern, era di mana teknologi ini sangat berkembang pesat di negara ini dan segala sesuatu informasi bisa diakses dengan mudah hanya dengan satu alat ini kecil gitu ya. Betul. Nah, aktualisasi seni karawitan ini dengan teknologi guna eksistensi itu gimana Pak? Ya, sangat dibutuhkan sekali. Dan kalau misalkan kita terlambat dalam mengantisipasi pesatnya kemajuan teknologi terutama dengan medsos, bagi kita sebagai praktisi kesenian khususnya karawitan pasti akan menjadi sesuatu yang sangat menjadi bumerang lah buat kita terlambat dalam terus mempertahankan eksistensi. Jadi salah satu kelemahan di orang tradisi itu memang rada sulit dan hoream untuk beradministrasi dan hoream ketika untuk harus mengolah teknologi.
Nah, itu sangat kami butuhkan bagi teman-teman tradisi. Mungkin kita harus sering bersharing dan membutuhkan berkomunikasi dengan teman-teman yang memang biasa bergelut di bidang media sosial ataupun di IT. Itu salah satu kelemahan khususnya para seniman tradisional. Tapi bagi generasi penerus, maksudnya para seniman muda sekarang sudah kelihatan, karena otomatis anak muda sekarang sudah mulai juga bermain-main ngoprek-ngoprek medsos, HP, IT gitu. Mereka sudah mulai meskipun dengan materi yang sederhana, tapi sudah saya pantau beberapa sudah bisa menampilkan ekspresi kesenian lewat medsos. Gitu. Luar biasa. Ya mungkin ini juga nih jadi PR kita semua ya, khususnya kami di FKIP nih ya sekarang gitu ya, dimana FKIP ini adalah keguruan, dimana guru itu kan selalu mengajarkan kebaikan. Nah, teman-teman, mari gitu, saya mengajak untuk melestarikan kebudayaan ini, khususnya di seni karawitan ya gitu ya. Ya jangan malu untuk bermain seni tradisional gitu ya Pak ya. Jangan malu untuk menyentuh alat-alat tradisional, kita bermain. Suatu saat kalau ada waktu kita bisa main ke Rangga Setra ya. Di Antos. Nah, terakhir Pak nih, harapan Rangga Setra terhadap masa depan masa ini, khususnya di bidang seni karawitan, gimana Pak? Ya, harapan bagi kami khususnya dari Rangga Setra, karawitan ini tetap bisa mendapatkan tempat yang layak sebagai pendamping esensi kehidupan kesenian yang lainnya. Karena ada beberapa filosofi yang bisa dipelajari di dalam seni karawitan. Bisa bersama-sama dengan seluruh komponen dari masyarakat, dari teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa, dari para pemangku kebijakan dan lainnya. Yang segitu Pak? Cekap. Oke. Karena terus iya. Waktu natos ya. Oke, Bapak atur nuhun ya waktu natos. Ya non menyempatkan waktu tadi getos aya sami-sami hatur nuhun pangulamna. Ai panutup di bahasa Sunda kumaha Pak? Mangga giringan. Abi teu terang Mangga sapeu aing. Kami lepat dicabok ku aing. Mungkin ya sang sakitulah cekap nang sakieu teman-teman apabila yang ingin lebih tahu mengetahui mengenai seni karawitan, teman-teman bisa datang ke Padepokan Rangga Setra. Alamatnya di mana? Di Jalan Bebedahan 1. Jalan Bebedahan 1. Ditunggu ya teman-teman untuk melestarikan kebudayaan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.